Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kristina, NIM saya 3520222015. Saya dari jurusan Sejarah dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah. Saya tujuan membuat video ini untuk sebagai tugas mandiri saya, atau lebih tepatnya ya tugas mandiri ya. Jadi baik mengenai tentang model-model pendidikan nilai dan karakter serta implementasinya. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan model. Model adalah representasi dari suatu objek, benda atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan model pendidikan karakter. Model pendidikan karakter adalah model pendidikan keterpaduan yang mengoptimalkan seluruh komponen keluarga, baik sekolah, masyarakat, dan pendidikan, yang mengintegrasikan pengoptimalan potensi hati, akal, jiwa, serta fisik anak. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan model pendidikan? Sedangkan yang dimaksud dengan model pendidikan adalah cara atau teknik yang digunakan oleh guru untuk menyajikan materi pembelajaran dalam sebuah proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran yang sudah dirancang dapat tercapai. Selanjutnya, apa saja sih model-model pembelajaran itu? Yang pertama yaitu discovery learning. Apa itu yang dimaksud dengan discovery learning? Belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Contohnya, guru menugaskan peserta didik untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya suatu banjir di suatu daerah atau penyebab longsor. Terus ada yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Proyek memiliki target tertentu dalam bentuk produk dan peserta didik merencanakan cara untuk mencapai target tersebut. Maaf guys, ayamnya. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis belajar berdasarkan pengalaman sendiri atau yang disebut dengan self-directed learning atau SDL. SDL merupakan proses di mana inisiatif belajar atau tanpa bantuan pihak lain dilakukan oleh peserta didik sendiri, mulai dari mendiagnosis kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuan, terus mengidentifikasi sumber, memilih dan menjalankan strategi belajar, dan mengevaluasi belajar sendiri. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran kontekstual atau melakukan. Guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata peserta didik sehingga memungkinkan peserta didik menangkap makna dari yang dipelajari. Pengaitan pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki. Selanjutnya yaitu bermain peran dan simulasi. Peserta didik bisa diajak untuk bermain peran dan menirukan adegan, gerak, model, pola, prosedur tertentu. Misalnya gurunya menunjukkan video, lalu anak itu nanti akan disuruh untuk memperagakan dan menjadi tokoh apa, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran berdasarkan paham konstruktivistik. Peserta didik berkelompok kecil dengan tugas yang sama, saling bekerja sama dan membantu untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada pembelajaran kolaboratif, merupakan belajar dalam tim dengan tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kolaboratif cocok untuk peserta didik yang sudah menjelang dewasa. Mungkin bisa diterapkan untuk anak SMA atau SMP ya. Selanjutnya yaitu diskusi kelompok kecil. Biasanya diskusi kelompok kecil ini untuk jenjang SD, SMP untuk agar pemahaman mereka lebih luas. Selanjutnya kita akan membahas tentang
Apa itu implementasi dari pendidikan? Implementasi pendidikan artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan program yang dirancang untuk dilaksanakannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Jadi, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana cara mengimplementasi pendidikan karakter di sekolah? Sangat mudah. Guru bisa mengimplementasikan, yaitu mulai dari jati diri mereka dulu. Kita bisa menyuruh anak-anak untuk bersih-bersih setiap hari Sabtu. Itu bisa mengembangkan pola pikir untuk bekerja sama, saling membantu, dan serta membentuk karakter yang baik dari anak untuk saling bekerja sama, terus tidak saling menyuruh-nyuruh. Jadi bekerja sama itu penting ya. Itu saja contoh penerapannya, implementasinya. Ya mungkin ada yang lainnya, seperti kita bisa melatih kejujuran anak-anak dengan cara, misal kita untuk mengembangkan karakternya itu mulai dari belajar secara mandiri dan tidak menyontek ya. Itu saja pemaparan materi dari saya. Jika ada yang kurang, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.